Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para sahabat, kembali kita nongkrong di tongkrongan Gubuk Faedah, nongkrong-nongkrong, ngobrol santai, tidak untuk berfatwa, tetapi kita sambil melakukan kajian. Para sahabat sekalian, ada sahabat yang bertanya, sebenarnya bukan pertanyaan ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan. Orang pinjam uang, ada orang pinjam uang tahun 2000 misalkan, terus kemudian dikembalikan di tahun 2020, jadi jaraknya 20 tahun. Tahun 2000 uang 1 juta itu bisa bermanfaat yang sangat besar. Jadi manfaat bisa digunakan untuk membeli sepeda yang baru lah, yang tidak baru ya, setengah baru lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau sekarang untuk uang, misalkan untuk uang 1 juta yang nggak bisa digunakan untuk membeli barang yang baru yang sebagaimana kalau pada waktu di tahun 2000-an misalkan begini. Nah, bolehkah kemudian kita itu menyatakan bahwasanya untuk tahun 2020 itu dihukumi sebagai kembaliannya harus lebih, kira-kira harus sama, bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang bisa dibeli dengan uang 1 juta pada waktu tahun 2000. Boleh apa tidak seperti itu? Para sahabat sekalian, hukum asal daripada orang utang piutang itu pada dasarnya adalah kayak orang jual beli barang ribawi yang sejenis ya. Jadi kayak jual beli barang ribawi yang sejenis, artinya ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddatu bil fiddati. Jadi istilahnya itu emas ya dengan emas, perak ya dengan perak, uang 1 juta ya dengan uang 1 juta, pupuk dengan pupuk. Apalagi kira-kira yang istilahnya jenis beras ya dengan beras. Istilahnya kalau berasnya pada waktu itu misalkan berasnya 1 kuintal ya kembali dengan 1 kuintal. Ini salah satu cara yang digariskan oleh fikih tentang bagaimana seseorang itu melakukan jual beli barang ribawi. Dan orang utang piutang itu pada dasarnya juga sama. Pada dasarnya itu berangkatnya dari akad jual beli barang ribawi sejenis ini tadi. Jadi pada dasarnya itu sama saja. Jadi oleh karena itu, karena muasal berangkatnya itu berasal dari kaidah yang sama terkait dengan jual beli barang ribawi sejenis, maka dari itu kemudian urusan utang piutang itu juga harus dikembalikan dengan rupa barang yang sejenis. Kalau misalkan uang ya dengan uang, kalau misalkan emas ya dengan emas, beratnya harus sama. Jadi harus memenuhi 3 unsur. Satu, takarannya sama atau tamathul. Yang kedua, hulul kontan, kenceng. Yang ketiga adalah imkanul qabdi atau takobut, saling serah terima. Jadi imkanul qabdi itu maksudnya ya bisa diterimakan ke orang yang entah itu waktunya kapan, yang jelas pokoknya seperti itu. Jadi yang jelas itu pokoknya bisa diterimakan barangnya itu. Jadi kalau uang 1 juta ya 1 juta, 2 juta ya 2 juta. Kalau misalkan pengen tidak mengalami kerugian, pengen tidak mengalami kerugian, maka kita mengambil akad jual beli. Artinya begini, yang diutangkan jangan berupa uang, tapi yang diutangkan adalah berupa emas. Kalau yang diutangkan adalah berupa emas, maka kembalinya harus emas.
Kalau yang diutangkan itu berupa pupuk, maka kembalinya juga pupuk. Nah, itu ya. Ini dasar utama. Jadi nggak boleh kemudian uang 1 juta distandarkan dengan harga untuk membeli barang pada waktu tahun 2000, nggak boleh. Misalkan 1 juta bisa digunakan untuk membeli beras 1 ton, nggak boleh. Terus kemudian di tahun 2020 harus kembali dengan uang sejumlah beras 1 ton, nggak boleh seperti itu. Jadi Pak, kalau begitu kan berarti terjadi kerugian pada orang yang dipinjami, ya namanya orang pinjam. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun. Jadi menunda-nundanya orang yang memiliki utang itu hukumnya adalah zalim. Ya karena wujudnya seperti tadi. Jadi karena kalau misalkan itu pinjamannya adalah berupa uang, maka terjadi penurunan nilai. Nah untuk itu cara pinjamnya berupa apa? Ya berupa barang saja, emas, perak, dan lain sebagainya. Sekian, semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.